Ipo Santosa adalah motivator bagi jutaan orang. Seminarnya telah diselenggarakan di berbagai negara di berbagai benua. Buku-bukunya sempat menjadi mega bestseller, terlaris nomor 1 di Indonesia. Bisnis-bisnisnya tersebar lebih dari 100 cabang se-Indonesia. Media-media nasional meliputnya. Mari kita sambut motivator kita, Ipo Santosa. Siap ya? Siap. Siap? Siap. Pagi? Oke. Pagi? Amal? Ya, sekarang ya coba kita cek. Ini fakta yang sangat ilmiah. Jadi coba kita cek 10 teman terdekat kita. Istilahnya adalah sahabat. Berapa orang? 10. Berapa orang? 10 ya. Jadi anak kecil itu kenapa dia belajarnya ya bisa 3 jam, 4 jam ya dalam sehari? Karena dia responsif, satu. Kedua dia ikut bergerak. Kalau kita kan statis gitu. Nah makanya dia sanggup belajar ya 3 jam, 4 jam sehari. Nah kalau kita beda. Nah jadi makanya responsif itu penting. Kemudian juga bergerak. Jadi coba cek ya 10 teman terdekat kita, 10 sahabat kita ya. Dari A sampai ini gitu ya. Namanya mungkin ada A, B, C ya sampai C gitu ya. Nah kita cek nama-namanya. Oke. Nah terus kita lihat lagi. Boleh kita lihat next. Nah kita cek juga berapa pendapatannya kira-kira sebulan. Ya. Berapa pendapatannya kira-kira sebulan. Misalnya si A pendapatannya 4 juta, si B 5 juta, terus gitu sampai si J ya. Nah dapat ya kira-kira aja, kalau pasti kan kita nggak tahu, kita bukan istrinya ya. Kalau kira-kira ya tahu gitu. Nah setelah dapat angka ini kemudian kita total, coba kita lihat. Nah totalnya sekian 39 juta misalnya. Kita cari rata-ratanya. Cari apa? Rata-ratanya. Rata-ratanya berarti 3,9. Apa artinya itu? Itulah pendapatan kita. Oke, saya ulang. Oke, saya ulang karena ini penting banget ya. Kalau nggak ntar tetap miskin jadinya ya. Ini caranya biar ngerti pola kaya itu seperti apa. Oke, sulit Anda dapat 10 juta kalau polanya 2 juta ya. Nah, jadi teman terdekat kita, bukan semua teman terdekat kita ya, 10 sahabat kita. Cek pendapatannya berapa. Oke, sebulannya berapa, total muncul angkanya, kemudian cari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu adalah pendapatan kita. Pertanyaan saya ya, ini berarti ya bukan saya. Oke, bukan saya ngarang-ngarang, bukan saya ngasal-ngasal. Pertanyaan saya, kalau kita mau meningkatkan angka ini, gimana caranya? Teman kaya. Oh, yang miskin dibunuh aja masih boleh. Jangan ya. Nah, masukin variabel baru, betul? Masukin angka misalnya yang hurufnya L atau M atau apa gitu ya, yang mungkin 20 juta, yang mungkin 50 juta, betul? Sehingga begitu dimasukin angka ini, akhirnya rata-rata yang lain juga terpengaruh semuanya. Kita membaik, yang lain juga membaik. Jadi selama 40 menit ke depan, berapa menit? 40 menit ke depan, kita akan bahas ini, bagaimana cara menarik keberuntungan. Ada polanya ternyata. Nasib baik keberuntungan itu ada caranya, agar dia mendatang ke kita, mendekati kita. Ada caranya. Ya. Terus bagaimana juga caranya menarik, menghimpun orang-orang kaya. Atau menarik siapapun ya dengan kekuatan KIA. Ya. Ada yang punya ini. Terus bagaimana juga caranya menemukan orang-orang kaya. Dan yang menariknya lagi adalah apa? Bagaimana mempengaruhi orang-orang kaya ini demi tujuan kita. Dengan senang hati dia melakukannya untuk kita. Oke? Termasuk juga, nah ini penting banget, melacak milioner linguistik. Apa itu milioner linguistik? Kata-kata yang diucapkan seorang milioner sebelum dia jadi milioner. Ya, jadi dia punya kata-kata yang dia ucapkan atau dia batinkan dalam hati.
Ini beda ternyata. Ini orang melakukan penelitian berbagai macam ya di luar negeri ya. Kemudian saya adaptasi untuk konteks Indonesia, saya adaptasi juga untuk konteksnya orang beriman gitu ya. Nah, kita ketemu ini milenial linguistik ini. Yang hanya simpel-simpel banget tapi akhirnya menentukan dia 20 tahun kemudian. Nah, selagi dia memiliki kata-kata yang sebaliknya dia nggak bakal kaya. Ya, itu luar biasa. Loh, itu kok bisa Mas Eko? Bukankah sudah takdir? Enggak. Jadi memang yang Maha Kuasa telah menetapkan sunatullahnya. Jadi manusia bekerjalah berdasarkan sunatullah itu. Kalau kita nggak terapkan itu, ya nggak dapat. Contoh ya, gravitasi, ya. Jadi bukan Allah yang langsung narik, tapi Allah mengizinkan hukum gravitasi yang bekerja. Jadi semuanya rata-rata pakai sunatullah. Nah, ada keajaiban. Ya, nah keajaiban saya sudah bahas di seminar sebelumnya, di buku sebelumnya, ya. Sudah jelas kita tahu berbagi, berbakti, selarasan pikiran, ya, dan seterusnya. Saya tidak menafikan itu semua. Itu memang percepatan, memang itu keajaiban. Tapi di sisi yang lain Allah juga turunkan sunatullah. Kita lihat bagaimana Nabi berperang, pernah kalah? Karena apa? Sunatullah tidak dipatuhi, tidak kompak, betul? Tidak taat pemimpin, ya kalah juga, gitu. Nabi pun juga jual barang, gitu ya, jual produk. Gimana dia laku? Ya terikat sunatullah, barang mesti bagus, betul? Dia senyum, dia on time, ya, layanannya bagus, baru laku. Jadi terikat dengan sunatullah gitu. Keajaiban ya keajaiban, yang ini juga. Nah kalau digabungin, insya Allah benar-benar kecepatan. 100 juta itu mah kecil jadinya. Ya, oke kita lanjut. Ya, nah ini bukan kata saya, ya, ini dari Google, ya, ini dari Google. Inilah yang dipikirkan oleh orang rata-rata. Dan saya berharap Anda semua di sini tidak termasuk ya orang-orang kayak gini ya. Kenapa aku miskin, ya? Kenapa aku jelek? Ada kayak gitu coba ya. Dan itu nomor 2 coba kayak gitu. Ya. Jangan-jangan ada juga orang di sini yang ngomong gitu ya. Kenapa aku banyak utang gitu ya? Nah, ada yang punya utang di sini? Itu pun tidak perlu dijawab ya. Kelihatan iras-irasnya kelihatan ya. Potongan tuh gak bohong gitu ya. Saldo biasanya gak bohong ya. Kelihatan tuh iras-irasnya. Pengen lunas utangnya? Simpel syaratnya. Ini boleh dicatat ya. Dibayar. Itu syaratnya. Kamu nggak bisa lunas. Kita lihat. Ya, sekali lagi saya bilang mulai sekarang berpikirlah baik dan besar. Ini kalimatnya sepele, kata-katanya sepele tapi super penting. Ya, ini fondasinya. Anda nanti dikasih tahu resep menjual ya, kalau nggak ngerti ini nggak bisa jual. Saya kasih juga resepnya tentang properti yang harganya murah setengah harga. Kalau melanggar hukum ini nggak bisa juga itu. Baik dan besar. Ya. Ada juga orang berpikir yang baik apa itu? Oh, saya pengen Pak, saya punya ayah 2 ekor, mereka ya, saya pengen mereka menikah gitu ya. Terus mereka punya anak-anaknya bahagia. Nah itu pikiran yang baik tapi tidak besar. Oke, pastikan besar. Saya pengen punya peternakan Mas Ipo, di mana di Jawa Barat, terus di mana lagi di Malaysia, di mana lagi di Thailand. Nah itu baik dan besar. Oke, Anda impiannya receh, dapatnya receh, betul? Nah kalau sekarang impiannya dibesarin. Saya akan saya akan berdiri di sini. Saya akan coba ya berpikir positif. Ya saya cuma lakukan 2 saja, berpikir positif dan berdoa. Nanti teman-teman lihat aura di belakangnya saya sekitar sini. Ya. Biasanya yang bisa melihat cuma 20% atau 30% saja. Ya. Kalau kirinya kuat nggak bisa lihat itu. Ya. Tapi kalau dia kanan, insya Allah bisa lihat. Pokoknya plong nggak pakai mikir bisa lihat. Kalau pakai analisa, kenapa ya? Nggak bisa lihat udah. Ya. Pengen lihat? Oke, coba sandaran semuanya. Relax, ya. Pastikan tidak ada tas ya di pahanya. Relax. Taruh tangannya di pahanya, jangan dilipat. Ya. Taruh di pahanya. Pastikan pahanya sendiri. Sudah? Oke, ya. Sekali lagi ya, saya ini bukan dukun, ya. Ini bukan magic, bukan klinik, ini logik, ya. Saya bukan dukun, ya. Masa ganteng-ganteng dukun gitu ya. Nah, kalau ganteng-ganteng biasanya serigala, ya. Sekali lagi ya, saya hanya berpikir positif dan berdoa. Apa doanya? Mendoakan diri saya dan teman-teman semua. Hanya itu, hanya itu, hanya itu. Siap? Siap. Siap? Siap. Ya. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Pastikan relax ya. Nanti teman-teman lihat di sekitar sini saya. Ya, masing-masing orang melihatnya berbeda. Kita mulai sekarang. Ya, siapa yang merasa melihat sesuatu? Ya, coba angkat tangannya. Bisa tahu? Ya, apa terlihat?
Cahaya biru, putih, apa terlihat? Bulat, menyebar. Menyebar. Oke, ada lagi yang lain? Ya ada arah ke sana, ke kanan. Oke, arahnya ke sana. Oke, ada lagi? Minyak rambut masih po, itu rambut saya. Salah lihat. Oke, yang merasa melihat coba angkat tangannya. Ya, yang belum lihat nanti sholat tobat ya. Enggak ya, itu karena mungkin tadi berpikir, jadi dia kirinya jalan, yang kanannya nggak jalan. Ya. Apa tadi itu? Yang sekali lagi, ini logik ya, bukan magic. Nanti teman-teman bisa lakukan sendiri. 20 orang melihat, 1 orang yang melakukan. Itu terlihat, 20% bisa lihat. Itu polanya sama. Ya, siapa saja. Tidak harus trainer, tidak harus ini gitu. Nah, yang saya lakukan cuma apa yang tadi? Berdoa, berpikir positif. Saya doakan diri saya dan saya doakan teman-teman. Hanya itu. Nah, tadi munculkan cahayanya kan? Coba, yang merasa melihat, gimana? Cahayanya, auranya mengecil atau membesar? Besar. Semuanya sepakat. Apa itu? Itulah namanya magnet rezeki, aura rezeki. Ya. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, magnetnya besar. Menarik apa? Peluang-peluang besar. Nah, itulah namanya keberuntungan kata orang. Dipertemukan dengan orang-orang besar. Kayaknya kebetulan, padahal nggak kebetulan. Udah kita rancang sebenarnya. Oke. Nah, orang yang tidak paham ilmu ini akhirnya apa? Dia merancang dengan sangat baik takdir buruknya. Nah, kita lanjut. Ini juga yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Siapa satu lagi? Dalai Lama. Ya, jadi kalau kita berpikir itu berpikir baik, berkata baik, bertindak baik. Nah, itu akan mengundang nasib yang lebih baik. Ya. Jadi bukan baik saja, mengundang yang lebih baik. Ya, kita lanjut. Nah, yang menariknya lagi, ini menjadi magnet yang luar biasa. Ya, saya temukan tuh ada 3. Ya, magnet itu, magnet rezeki itu. Ya, orang-orang yang seniatan dan yang sekarakter, seakhlak itu akan dipertemukan sejauh apapun keberadaan. Entah dia di Makassar, entah dia di Pekanbaru, entah dia di Palembang. Sekarakter, ya, seniatan akan dipertemukan. Makanya garong dilempar di kota manapun, di negara manapun, pasti akan ketemu garong lainnya. Saya punya ya, yang kayak TK gitu ya, itu partner saya kan 70-an. Ya. Saya tidak merokok. Ya, saya tidak mau ngomong tentang merokok, saya tidak merokok di sini. Tapi saya pengen tunjukin, saya tidak merokok. Ya. Yang anehnya adalah apa? 70 partner saya itu hanya 1 yang merokok. Dulu 2, sekarang 1. Ya, yang 1 udah stop, tinggal 1. Ya, kan aneh kan? Padahal laki-laki di Indonesia 50% lebih itu merokok. Ya. Nah, apakah saya saring dia yang merokok tidak boleh berpanel sama saya? Enggak ada, bebas semuanya. Jadi apa yang Anda pancarkan itu mantul balik. Makanya pancarkan yang baik-baik aja. Itu nggak bisa bohong. Ya. Nah, orang soleh juga sama, dilempar di kota manapun, di negara manapun, ketemu lagi kayak dia. Ya. Nah, tapi kalau kita misalnya 10 kali berpartner, 2 kali ditipu, nah itu namanya apa? Itu namanya diuji, itu wajar. 1 kali ditipu, itu wajar. Tapi 10 kali berpartner, 9 kali ditipu, berarti ente sekarakter, introspeksi. Jadi itu yang niat, ya, akad juga. Ini juga sama, apa yang kita niatkan tuh dipertemukan dengan orang-orang yang seniatan. Ini 2 magnet yang paling kuat plus knowledge ya, knowledge, intention, attitude. Pengetahuan kita, niat kita, attitude kita, sikap kita, karakter kita, akhlak kita. Ini magnet yang paling kuat. Menarik apa aja kita mau. Ya. Kalau tahu ilmunya, masalah waktu aja sudah. Jadi makanya knowledge itu seperti itu. Makanya knowledge ya, training, seminar ya, itu pentingnya luar biasa. Banyak orang kecewa gitu ya. Dia alhamdulillah alumninya saya itu hobi sedekah semuanya. Pembaca buku saya hobi sedekah semuanya. Itu bagus, ya. Ada sedekah, ada menuntut ilmu. Mana yang lebih utama? Menuntut ilmu lebih utama, wajib. Sedekah sunnah. Sunnah itu artinya anjuran. Ya. Jadi ya, tolong dua-duanya dilakukan. Jangan salah satunya. Kebanyakan kita salah satunya. Kita menuntut ilmu gitu ya. Itu luar biasa efeknya. Sesuatu itu ya, kalau memang something yang good, great, Anda mesti coba. Walaupun sekali. Kalau Anda pernah coba, sel-sel tubuh itu dia suka deh, pengen ngulang deh. Jadi otak itu akan cari cara untuk ulangi lagi. Dan terus apa lagi? Nah, kumpulkan 3 orang kaya. Ya. Anda kan belum kaya nih, ya kan? Tapi pengen makan siang bareng dia, makan malam bareng dia. Gimana caranya? Nah, Anda pakai leverage orang kaya yang lain. Gitu. Misalnya, Anda samperin ya, Pak Sandiaga Uno misalnya gitu ya, salah satu orang terkaya Indonesia gitu, triliuner ya. Itu cadangan tunainya belasan miliar gitu ya. Kalau kita berapa ribu rupiah? Pulsa aja belum bayar gitu ya. Jadi misalnya kita pengen makan siang sama dia, gimana caranya? Ya, nah, bilang,
Pak ya, ini insya Allah kita ada pertemuan kecil Pak, cuma 4 orang saja ya. Itu pemiliknya Wardah, insya Allah mau ikut juga, ini dalam proses konfirmasi. Pemiliknya Wardah Gunung. Terus juga pemiliknya Gojek ya, yang tamatan dari luar itu juga insya Allah mau ikut juga. Bapak kira-kira berkenan nggak mau ikut? Apa kira-kira jawabannya? Kemungkinan besar gimana? Mungkin ditolak, mungkin enggak. Tapi kemungkinan besar kayaknya mau, betul? Jadi bukan karena Anda, karena dia ini loh. Kita nggak nyangkap ya nggak? Ya, gitu caranya. Gitu. Nah, gitu. Oh oke, boleh. Saya cek jadwalnya. Ya. Hari apa Pak? Mereka nunggu dari Bapak aja. Boleh Rabu, boleh Sabtu. Terserah Bapak. Kasih 2 hari. Ya, biasanya hari orang yang lumayan sibuk tuh Rabu atau Sabtu bisa. Senin susah biasanya. Oke, Rabu, Sabtu. Ya udah, Rabu deh. Oke. Baru kita ketemu sama yang pemiliknya Wadah. Ya. Nah, Bu, itu Pak Sandiaga, insya Allah confirm. Ya, mau makan siang jam sekian, hari sekian. Ibu kira-kira bisa? Pemilik Gojek juga. Ya. Itu Pak Sandiaga dengan pemilik Wadah mau. Mas gimana? Mau ikutan nggak? Insya Allah mau. Benar nggak? Yang belum kaya siapa? Kita. Ya. Berempat makan. Jadi kumpulkan 3 orang kaya. Jadi orang itu maunya bukan karena kita, tapi karena yang lainnya. Tanpa manipulatif tentunya. Kita mau apa adanya. Ya. Ini saya pakai pola ini berkali-kali. Saya pakai ini 12 tahun yang lalu, bukan sekarang. Kalau sekarang insya Allah saya nggak perlu pakai gituan. Pakai WA aja, WhatsApp aja, SMS saya insya Allah bisa gitu. Ya, Bu Nur udah jadi teman, Pak Sandiaga udah jadi teman gitu kan. Nah, tapi saya ngomong ini 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Saya ketemu dengan senior-senior saya. Ini pola. Ya. Jadi kadang-kadang gini, orang kaya itu beda-beda sama kita. Kalau kita tuh kan mikirnya tagihan, pulsa gitu ya. Nah, mereka nih orang kaya, interest mereka berbeda dengan kita. Kadang-kadang mereka tidak tertarik di bisnis. Mungkin apa? Proyek sosial, mungkin. Oke, atau lingkungan hidup, mungkin. Oke. Atau apa? Mungkin dia tertariknya malah dunia politik, bisa jadi. Nah, temukan interestnya mereka sehingga kita itu tahu ini nih yang dia suka nih. Topik pun ini nih yang akan kita bahas dan bantu goalnya mereka. Tapi kan dia udah kaya Pak, punya semuanya Pak. Kita bisa bantu apa Pak? Tetap kita bisa bantu. Ya. Oh Pak, itu Bapak udah punya siapa Pak di Bogor? Saya insya Allah bisa kembangkan cabang Bapak di Bogor. Nah, dia kan pasti mikir, kamu nggak punya uang mungkin. Ya. Saya memang nggak punya uang Pak. Ya, tapi insya Allah saya punya teman-teman yang punya uang juga. Nanti saya bantu ya biar Bapak cabangnya nambah di Bogor misalnya. Nah ini dia materi yang kita tunggu-tunggu, ini penting banget. Hal yang sangat-sangat sederhana tapi sangat-sangat fundamental. Ya. Ini penelitiannya bertahun-tahun ya, di orang di luar sana ya mencari melacak kata-kata ini ya. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dibatinkan oleh seorang miliarder ya sebelum dia menjadi miliarder. Jadi cara pikirnya itu ya walaupun dia dulu miskin, walaupun sekarang dia miskin, cara pikirnya aku berhak kaya, aku berhak bahagia. Dan kalau aku kaya, sekarang aku bermanfaat. Ketika aku miskin, ketika aku kaya, aku akan lebih bermanfaat. Itu cara pikirnya. Berikutnya, nah, apapun profesinya dia, ya, dia pasti menyelenggarakan bisnis dan atau investasi. Terus juga cara pikirnya, sesulit apapun keadaan, pasti ada solusi. Terus juga, sepintar apapun saya, mungkin saya pintar, mungkin saya jago di bidang ini, tapi pasti ada yang lebih pintar dari saya. Nah, kalau pengusaha yang masih levelnya menengah, ngomongnya apa? Kok nggak ada saya nggak jalan tuh? Dia pikirnya hebat tuh. Pikirnya hebat tuh, itu bukan hebat itu. Masalah itu, tau gak? Nah, aku mungkin bisa hebat menjalankan restoran ini, hebat menjalankan bengkel ini, ya. Tapi ada orang yang lebih hebat daripada aku. Aku akan cari orang. Nah, yang berikutnya adalah apa? Dia mengutamakan waktu daripada uang. Uang penting, waktu lebih penting. Mana lebih mahal? Waktu lebih mahal. Ya. Jadi mungkin awal-awal dia terkuras waktunya. Gitu. Awal-awal biasa itu. Tapi dia fokus bagaimana yang kedepannya itu bukan waktu yang digadaikan lagi, ya, tapi sistemnya dan seterusnya. Jadi dia kedepannya itu mengutamakan waktu daripada uang. Makanya Tuhan itu bersumpah adalah apa? Demi waktu, demi masa. Nggak ada demi rupiah, nggak ada. Rupiah dolar kalah gitu ya. Nggak ada demi rupiah, nggak ada. Saya cek ayat mana pun nggak ada ternyata. Oke? Nah demi waktu ada. Waktu itu berharga. Oke? Terus ini dia, ini penyakit orang miskin. Orang miskin itu suka banget ngomong apa? Mahal. Ya, bahkan orang Jawa Timur itu tidak pernah ngomong mahal. Ngomongnya apa? Muahal. Ya. Jadi kalau cari ejaan itu nggak ketemu kata mahal di sana ya. Ya, yang ada cuma muahal semuanya ya. Motornya kenceng nggak? Bukan kenceng lagi, kenceng ya. Orangnya hebat nggak? Bukan hebat, tapi gue hebat gitu ya. Hindari kata mahal.
Kalau Anda lihat barang mahal, lihat misalnya tas mahal, misalnya Kate Spade gitu ya, atau Michael Kors itu, misalnya harga 5 juta, terus Anda berarti dalam arti uang mahal. Apa yang dilakukan oleh otak Anda? Kita mesti ngerti ya, otak bekerja, sel-sel bekerja. Otak Anda bilang apa? Aku tidak mampu, aku tidak layak, aku tidak pantas. Aku nggak punya. Ya. Tapi kalau lihat itu, misalnya kan, berapa harganya? 5 juta. Ya. Nah, ya udah. Ngomong dalam hati, insya Allah tahun depan murah bagiku. Loh? Masuk akal? Jadi doa, jadi sunnah. Milenial linguistik berikutnya, kita lihat ya apa yang diucapkan, apa yang dibatinkan oleh mereka. Kita lihat ya. Nah, jadi dia yang lain itu dia hemat. Tapi kalau untuk sedekah, ilmu, barang produktif dia jor-joran. Ya, dia jor-joran. Miskin ya sama. Kita udah bahas tuh di seminar-seminar sebelumnya ya, di training sebelumnya, di video yang lain ya kita udah bahas nih ya. Sedekah udah kita selesaikan, udah kita bahas. Terus ilmu juga, asas nama ilmu kejar. Kalau memang itu perlu, aku perlu, hajar aja udah nggak masalah. Ya, ilmu, makanya ilmu itu apa perintahnya? Dicari. Tidak ada perintahnya ditunggu, nggak ada. Tunggulah ilmu, nggak ada. Makanya ulama zaman dulu itu merantau antar negara semuanya. Demi apa? Demi ilmu. Habis uang. Imam Syafi'i, lahir di mana dia? Lahirnya di Gaza, Palestina. Ya? Itu kan imamnya kita yang Indonesia rata-rata kan Imam Syafi'i. Masa nggak ngerti? Terus merantau kemana? Cari ilmu, demi ilmu. Ke Irak, ke Madinah, ke Mesir. Demi belajar, demi ilmu. Ya? Kayak gitu tuh. Habis uang, saya yakin habis uang. Gitu. Demi ilmu nggak masalah, cari terus. Nah, dia meninggal itu di Mesir. Nah, jadi masjidnya itu, makam itu di Mesir. Makanya kalau biasanya orang kunjungi makamnya, saya ada 2 kali makamnya, ya kita perginya ke sana. Imam Syafi'i. Ya. Jangan tahunya Imam Samudra aja ya. Oke. Nah, untuk ilmu, barang produktif juga. Contoh, beli kulkas. Saya mau beli kulkas masih kok. Oke, berapa harganya? 7 juta. Ya udah beli. Uangnya belum ada. Nah, kulkasnya buat apa? Ponakan saya suka makan es. Makanya tak beliin kulkas. Itu konsumtif. Ya. Oh, beda masih kok. Saya mau jualan es. Jualan es, benar. Janji. Ya udah. Cicil nggak masalah. Ya. 7 juta, ya udah DP 2 juta, saya cicil nggak masalah. Karena produktif. Ya. Kalau konsumtif tahan, nggak usah. Kapan ada waktunya? Terus proaktif terhadap impian, nanti kita akan bahas. Jadi belum bisa itu apa yang bisa? Salah satu kaidah fikih gitu ya. Ada sebuah kebaikan, kalau belum bisa kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan sebisanya. Nah, dia proaktif terhadap impian. Pengen apa? Kurban sapi. Pengen apa? Kurban onta 10. Tapi belum bisa. Ya kambing dulu. Satu pun belum bisa. Ya udah, kambingnya rame-rame sama teman kos-kosan 4 orang. Gitu aja, nggak masalah kok. Boleh nggak rame-rame gitu? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Indonesia ini mitosnya banyak banget. Dikira satu orang satu kambing. Siapa bilang seperti itu? Itu buat orang Mesir biar gampang hitung aja, tau nggak? Ya, jadi kan turunan berapa aja, pokoknya satu nama masuk sini gitu loh. Itu biar gampang aja, tujuannya gitu. Ya, kita mah boleh aja. Nabi itu pernah, ya, 1 kambing buat dirinya dan keluarganya dan umatnya. Dia bilang gitu. Untuk Muhammad, keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad. Coba bayangin, berapa banyak tuh umatnya gitu ya? Kan jelek-jelek ini umatnya juga gitu ya. Nah, miliaran itu, 1 kambing doang. Tapi pernah juga 100 onta untuk Muhammad sendiri. Onta lagi. Kalau kita rata-rata kan misalnya kambing, itu pun cari yang kurus gitu ya. Kecilnya 12 bulan ya, juga 3 bulan gitu ya. Nah, itu pun ternyata bukan kambing gitu ya, tahu-taunya ayam gitu. Jadi seperti itu saran saya ya. Jadi proaktif terhadap impian. Ya, ini kita lihat ada orang-orang terkaya di dunia ya, Sulaiman Karimov ya, Azim Premji dan Jawed Karim. Kebetulan mereka muslim semuanya. Nah, ini masuk dalam 500 orang terkaya di dunia. Ya. Nah, salah satu pesan mereka adalah apa? Nah, ini penting banget. Ini penting banget, sangat-sangat menginspirasi saya. Kalau Anda punya impian, terus Anda sampaikan ke orang lain, dan orang itu tidak tertawa, berarti impian Anda kalau kecil. Kalau benar gimana? Anda punya impian, Anda sampaikan ke orang lain, orang itu tertawa, itu baru bagus, itu layak diperjuangkan. Kita lanjut. Siapa mereka? Thor.
Ini kan banyak orang sufi di sini nih. Sufi, suka film ya. Mereka ini selebritis yang sangat-sangat terkenal, yang kita tahu semua mereka. Will Smith yang main film itu, Liam Neeson yang film ini ya, dan seterusnya. Apa persamaan mereka? Kita lihat. Next. Mereka ini nanti boleh di googling, boleh di Yahoo ya. Mereka adalah 3 orang yang terpesona dengan azan, walaupun mereka non muslim ya. Jadi mereka tuh yang terpesona dengan azan. Kalau Liam Neeson itu di Turki, Will Smith itu di India. Jadi ada beritanya ya, yang memberitakan media Eropa dan media Amerika. Nah, azan itu jelas, itu seruan sholat, perintah sholat ya. Tapi isyarat yang lainnya adalah apa? Seruan untuk menang, bukan sekedar action. Harus menang. Harus menang, tau gak? Bahkan perintah menangnya setara dengan perintah sholat. Luar biasa ya? Betul ya? Setara. Kalau dalam Al-Quran itu ya, ini kalau Al-Quran ya, Al-Quran itu kalau ditaruh setara, berarti itu artinya setara. Dirikan sholat dan zakat, setara ya. Dirikan sholat dan sembelih hewan kurban, setara itu. Taat Allah, taat Rasul, setara itu. Ya. Adil sama nih. Sholat dan menang, betul? Setara itu. Ya, walaupun letaknya bukan di Al-Quran gitu ya, tapi letakkan serangkai. Jadi dipastikan bukan sekedar action, Anda bisa menang. Ya. Makanya Allah itu punya sifat itu ya ini, akbar semuanya, dahsyat semuanya. Dan bukan sekedar impian mesti akbar, besar. Tidak ada sifat Allah itu yang namanya maha sedang-sedang aja, nggak ada. Maha biasa-biasa aja, nggak ada. Yang penting jadi ciptaannya, nggak ada. Ya. Yang penting jadi tetap ciptaan. Yang penting bumi jadi tetap, nggak ada kayak gitu. Dahsyat semuanya, spektakuler semuanya, maha besar, ya, dan seterusnya. Nah kita juga sama nih. Jadi tiap kali dengan azan itu, dia selain dengan sholat itu ada isyarat yang lain ya. Ini hikmahnya bagi kita. Ini hikmah. Ya, bukan tafsir, bukan hikmah. Jadi seruan untuk ya pastikan Anda menang dan pastikan Anda punya impian yang besar. Karena dirimu percaya bahwa Tuhan Maha besar, betul? Dan dirimu percaya bahwa kekuasaan Tuhanmu tanpa batas, betul? Ngapain impianmu dibatas-batasi? Kita lanjut. 4 tokoh ini apa persamaannya? Beda-beda latar belakangnya. Oke, beda-beda perjuangannya, tapi dia punya satu hal ya yang garis merahnya, yang menghubungkan mereka semua. Kita lihat. Proaktif secara impian, cobain. Ya jangan coba aja nggak pernah. Selagi legal, halal coba. Kecuali cewek nggak bisa. Ya. Tapi yang lain bisa. Rumah juga sama. Saya rumah maunya itu, apa yang saya lakukan? Saya nginap di sini, beneran. Akhirnya benar dapat rumah dekat situ juga.
Karena dirasakan oleh 5 panca indera tadi itu. Nah, bedanya kita, rata-rata kita ngapain? Cuma pakai brosur doang, betul? Datangi ya sama orang sales, lihat-lihat. Beda rasanya lihat-lihat dengan ada bangun pagi-pagi, ada bangun pagi-pagi, lihat langsung hirup udaranya beda. Ya, rumah 200 juta dengan 1 miliar aromanya beda. Tikusnya juga beda. Orangnya ada juga tikus tapi jenisnya beda. Kecil-kecil itu biasa aja. Kalau rumah orang miskin ke tempat saya dulu, wah itu tikusnya gede-gede galak-galak. Itu kalau kucing lihat pura-pura nggak lihat gitu. Gede, galak, kejar ya, takut juga dia. Nah itu bedanya. Jadi tikusnya juga beda gitu. Apalagi aromanya dan semuanya gitu. Ya, nah jadi beda ya. Sebenarnya kalau rumah yang diajarkan ya sama Nabi itu rumahnya lumayan besar sebenarnya. Ada kamar buat suami istri, ada kamar buat anak laki-laki, ada kamar untuk anak perempuan, tidak boleh digabung. Ada kamar lagi untuk pembantu. Nggak boleh kita tidur sama pembantu, ya nggak boleh. Nanti terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, bedanya dan disunahkan lagi satu kamar buat tamu. Artinya apa? Kalau rumahnya masih tipe 21, kurang islami ya. Ganti aja ya, amin ya. Apalagi kos-kosan, oh lebih islami. Laki-laki sejati sanggup itu susah. Laki-laki sejati terhadap keluarganya nggak mau kasih kehidupannya susah. Betul? Anda naik motor kemana-mana sanggup. Giliran punya mertua, giliran punya istri, sampai hati nggak naik motor? Giliran punya anak, sampai hati nggak? Kita sanggup, istri sanggup nggak? Katakanlah dia sanggup, anak kita sanggup, hatimu sanggup nggak? Diganti aja ya, amin ya. Ya, gini, apa yang ada disyukuri, betul? Yang ada disyukuri, tapi Allah juga memerintahkan kita melakukan lebih baik dari hari ke hari. Apa yang lebih baik? Ilmunya, imannya, amalnya, nafkahnya juga. Ya. Kalau gitu-gitu aja terus, rugi. Kalau lebih jelek, silaka bahkan. Ya. Oh, tapi kan mobil itu dunia masih kok. Enggak juga, tergantung niat. Anda pakai mobil ya, yang keluaran Jerman, itu dia pakai rangka baja, relatif lebih tahan. Kita pernah tuh, ya, abang saya dia pakai mobil Jepang itu nabrak yang mobil Jerman gitu. Yang itu berlipat ya, ya. Yang mobil Jerman itu cuma gores katnya. Bayangkan istrimu ada di dalam, bayangkan ibumu ada di dalam. Pengen mobil yang biasa saja atau lebih aman? Nah, jadi niatnya seperti itu. Bukan semata-mata kita kejar-kejaran di dunia, enggak. Pengen ya keluarga kita mobilnya lebih bagus lagi, lebih nyaman lagi, lebih aman lagi. Betul? Yang ngomong wah semua mobil itu sama, yang ngomong itu belum pernah punya soalnya. Mobil beda. Kalau nggak ngapain orang beli harganya sampai 4 kali lipat kalau memang sama, nggak mungkin. Ada beda. Betul ya? Kita yang baik sangka aja. Jangan berpikir wah itu orang mobil beli mahal itu ngejar merek aja, sombong tuh pamer tuh, belum tentu. Situ aja belum tahu. Berasa beda rasanya tuh. Ya? Nah jadi kalau mampu dan itu memang perlu, why not coba. Jadi cara pikir seperti itu. Banyak deh orang ya nongkrong di jalan, lihat mobil bagus, hatinya gemuruh, dongkol, betul? Terus misalnya lewat ya, nyiprat ke dianya, orang kayak sombong, kan belum tentu dia sombong, dia nggak tahu juga itu nyiprat. Andanya mesti lebih hati-hati, walaupun yang bawa mobil juga lebih hati-hati juga gitu. Tapi cara pikir itu mesti benar. Kalau kita bilang orang kayak sombong, kita nggak bakal kaya. Nah itu namanya mental block tadi. Karena aku tidak pengen jadi yang si sombong itu. Makanya cara pikir itu benar. Gitu. Wah kayaknya nikmat ya orang pakai kayak gitu. Nah itu doa agar kita memiliki hal yang sama. Lanjut. Ini yang penelitian ya yang saya akan sampaikan. Ini mohon maaf, saya tidak niat apapun ya. Ini foto sebenarnya lama saya rahasiakan sejak tahun 2013 saya simpan gitu ya. Cuma saya pikir ya mudah-mudahan hati saya udah niatnya sudah benar, akhirnya saya sampaikan. Jadi ini waktu di Turki gitu ya, salah satu masjid di sana, masjid sahabat Nabi yang tinggal di sana, Ayub Al-Ansori ya, di Madinah. Nabi itu pertama kali tinggal di Madinah ya di rumahnya dia. Nah ini dia orang. Kemudian dia merantau ke Turki ke sini ya. Nah waktu itu teman saya potret dari samping, saya nggak tahu, saya lagi lihat ke sana biasa dan gitu, teman saya potret dari samping.
Anehnya apa? Saya juga nggak tahu. Tentu ada muncul cahaya kayak gini. Sebenarnya kalau udah lihat yang kayak saya tadi, yang aura tadi itu udah terjelaskan sebenarnya semuanya. Cuma biasanya sulit ditangkap oleh kamera. Nah, yang kali ini ketangkap, serp, dapat itu. Oh mungkin kebetulan masih kok ada lampu mungkin gitu ya. Nah, diulang lagi tuh fotonya. Lihat lagi. Yang berdua sama teman saya, nanti yang cahaya juga di sebelah sini nih. Yang sininya juga kurang seperti itu. Ya, nah itu yang penjelasan yang saya bahas tadi itu tentang aura dan seterusnya. Dan itu semua orang bisa. Cuma kadang-kadang ketangkap kamera, kadang-kadang enggak. Saya waktu musim haji, waktu berhaji dulu, itu juga sama. Teman saya yang foto-foto itu, saya kan nggak suka foto. Saya tempat lain ya, saya boleh berfoto-foto. Tapi kalau saya haji, bro, saya hampir nggak ada foto. Haji saya nggak punya foto satu pun. Ada satu itu pun orang yang foto, saya nggak tahu foto itu tadi mana. Ya, itu berfokus ibadah aja. Jadi ya, ini ada penelitian luar biasa dari namanya itu Maharishi Effect. Nanti boleh dicek di Yahoo, boleh dicek di Google ya. Maharishi Effect. Jadi 1% saja. Berapa persen? 1% saja orang yang melakukan meditasi, ya, tolong kita maknai meditasi di sini adalah pikiran yang fokus, relax, ya, dan kolektif. Kan beberapa orang soalnya. Sekali lagi pikiran yang fokus, relax, dan kolektif. Ya. Nah, 1%-nya saja yang melakukan itu, apa yang terjadi? Ini bukan hanya standar kantor, bukan standar perusahaan, tapi satu kota itu kriminalitas bisa turun. 1% aja nih teman-teman sini, kriminalitas bisa turun. Nah, berapa puluh tahun kemudian dilanjutkan lagi oleh penelitian McTaggart. Ini ribuan orang disimulasi. Jadi difokuskan pikiran orang ini sama, fokus ke satu titik saja. Ya, terhadap daun. Namanya itu glowing leaf. Akhirnya apa terjadi? Daun itu bercahaya. Jadi ribuan orang fokus ke satu titik saja sampai itu bercahaya itu daun. Keajaiban. Padahal ini sebenarnya sangat-sangat masuk akal. Jadi makanya kalau kita nggak tahu ilmunya, kita pikir itu magic, itu logik. Ini penelitian semua, bukan saya ngarang-ngarang. Nah, dari sini akhirnya kita tahu, kita ngerti ya logika apa? Kekuatan dari doa bersama-sama, betul? Doa atau sholat juga istisqa, hujan. Jadi pikiran apa? Relax, oke, fokus ke satu titik saja, kolektif bersama-sama. Makanya istisqa dianjurkan apa? Sama-sama, berjamaah. Dan juga apalagi di ruang terbuka bisa mempengaruhi ya ini cuaca semuanya bisa. Kalau McTaggart itu dia coba pertama ke daun, kemudian apa ke gerakan ikan bisa dipengaruhi sampai akhirnya apa mempengaruhi cuaca sampai kayak gitu. Nah kalau dalam Islam sudah ada instrumennya itu namanya sholat istisqa. Pikiran yang sama, fokus, tepat. Apa efeknya untuk kita? Makanya kalau kita punya impian itu pastikan ya di kolektifkan bersama yang lain ke satu titik yang sama, ya semakin banyak orangnya semakin baik. Persis seperti sholat berjamaah, semakin banyak semakin baik dengan syarat selaras. Ya, jadi target 100 juta ini bukan hanya impian kita saja, tapi impian juga saudara kita, ibu kita, ayah kita, yang sudah nikah, ya orang tuanya, mertuanya, dan seterusnya. Semakin banyak semakin baik. Ya, pengen lunas utang sama juga. Saya waktu itu kemarin di bawah kita tes, terjadi beneran. Ya, jadi pikiran sama-sama itu tembakin tuh, ngirim rasa dingin beneran tuh. Mana di bawah kita tes. Ya, kemarin waktu di Hotel Marriott, saya coba lagi ya, karena waktu rame ada yang sakit, saya ambil tuh yang sakit ke depan. Nah, kita tembakin ke badannya ini, kita pikirkan adalah sehat, sembuh. Begitu turun, maka berkurang rasa sakitnya. Bisa kayak gitu, pikiran saja. Ya. Jadi siapa bilang pikiran aja itu ini gitu nggak berpengaruh? Pikiran sangat berpengaruh. Apalagi kalau pikiran ini kita manifestasikan pada gerakan tindakan. Masuk akal? Masuk akal? Sesuatu yang masuk akal biasanya gampang masuk kantong ya. Nah, kita lanjut. Ya, ini saya akan tunjukkan video. Ini kita akan lanjut tentang materi ya, bagaimana kita ini next level lagi ya. Ini bukan hanya bisnisnya saja, tapi juga bisa-bisanya bantu sesama ya. Kita lihat videonya. Ini juga diedit oleh Mas Reza. Kita lihat videonya. Aku iki Spiderman Jawa. Cak, hati-hati dolanan dalan yo. Iya. Loh, hati-hati ono robot. Iyalah. Hei, wani kowe. Oke, cuma sakmono bogemu.
Tapi aku nggak kuat kalau sendirian. Assalamualaikum Kang Ir. Waalaikumsalam Mas Pit. Aya naon Mas? Biasa, butuh bantuan Kang Bro. Iki lho Kang, robot musuh negara teko maneh. No problem atuh. Senjatana naon Mas Pit? Senjata canggih Kang. Sorry telat Mas. Make bajuna rada lila. Tuh kapok-kapok tah robotnya. Alexia. Kita harus saling bantu Mas Sapedar. Kita harus singkirkan. Tenang Mas, bagian akang ieu mah. Pae euy urang. Mas Spider, telepon aku buat bantuin Lai. Mana Mas Spiderman? Mas, aku nang kene. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hancurin tuh musuh negara. Sikat, Bro. Kalau teman lagi susah, baiknya kita bantu. Kelak Tuhan akan membantu kita ketika susah. Kalau kita cerdaskan orang, maka kita akan semakin cerdas. Makanya kayak dosen, guru itu makin pintar. Ya. Kalau kita berusaha menyukseskan orang, mengayakan orang, maka kita juga makin sukses, makin kaya. Ya, ini memang polanya. Saya belajar ini juga dari gurunya kita semua, ya, ulamanya para ulama, ya, Syekh Yusuf Qaradawi. Ya. Saya ke rumahnya bertamu, ya, berguru. Belajar tentang ilmu sedekah, tanya beliau, tanya juga tentang ilmu keluarga waktu itu, tentang ilmu harta juga katanya kita siapin. Ya. Nah, jadi kalau kita pengen maju, majukan orang. Pengen cerdas, cerdaskan orang. Apa aja yang kita mau. Bahkan sampai ya, kita pengennya ibu kita di kampung. Ibu kita di kampung, misalnya lagi di Madiun, ya, lagi di Boyolali misalnya kan. Kita pengen ibu kita di kampung itu hidupnya mudah. Kita bantu ibu-ibu di sini. Efek sana. Makanya Nabi bilang, kalau kamu menghina seorang ayah, berarti kamu menghina ayahmu sendiri. Nah, sama juga kalau kita bantu seorang ayah, seorang ibu, berarti bantu ayah ibu kita di sana. Efek balik seperti itu. Jadi itu apa yang kita mau, tergantung kita tanamnya apa. Ya, kita lanjut. Jualan juga sama, bisnis juga sama, invest juga sama. Ini sama juga ya, salah satu yang kita lakukan kemarin, nyalurkan buat semua kita bantu. Muslim yang ini susah dibantu, yang lain juga dibantu. Kemarin ini kita bantu buat teman-teman di Nepal, ya, hampir 100 juta melalui Yayasan Buddha Suci. Lanjut. Nah, ini yang saya akan bahas. Saya mau arahkannya ke sini sebenarnya. Ya. Jadi ada nama itu hukum kekekalan. Energi. Kita paham ya waktu kita SMP, waktu kita SMA bahwa energi itu tidak bisa punah. Dia hanya bisa apa? Berubah atau pindah. Saya ulang, energi tidak bisa punah, hanya apa? Berubah atau pindah. Jadi di tubuh kita juga sama, ya. Ini terkait dengan hukum kekekalan energi, ini juga terkait nanti dengan tentang penjualan, ya, semuanya. Ini saya bahas dulu fondasinya. Jadi di tubuh kita ini, di bagian bawah itu,
bawah ya, bawah belakang itu ada namanya asbuzanab. Kalau umat Hindu, Buddha menyebutnya sebagai sari rikadadu. Kalau bahasa penelitian namanya relics. Dia ini tidak bisa dihancurkan, dibakar, direbus, orang pernah melakukan, nggak bisa, tetap dia utuh gitu. Ya. Kalaupun dihancurkan dia balik lagi gitu. Nah, adakah dalilnya? Ada, ini dalilnya. Penelitiannya nggak ada, itu dari peraih Nobel ya, dan dokter-dokter yang lainnya. Tapi ini dalilnya secara Islam bahwa Nabi mengatakan seluruh bagian tubuh anak Adam itu akan hancur semuanya dimakan tanah kecuali tulang ekor yang bagian bawah itu. Dari situlah manusia diciptakan dan dari situlah nanti dia akan disusun kembali. Apa fungsinya itu? Dia seperti microchip yang merekam semua kejadian dan memastikannya balasannya untuk kita. Jadi bukan hanya di akhirat, di bumi juga. Kalau kalau akhirat mah udah jelas, pasti sudah, ya. Tapi di dunia iya berbalas. Akhirat itu penyempurnaan balasan. Makanya teman-teman kita yang di Bali ya, yang agamanya Hindu, itu kita kagum luar biasa. Mereka tuh nggak akan berani nyuri. Apalagi zaman ibu saya ya, waktu masih baru-baru nikah, beliau ke Bali, itu motor di pinggir jalan biasa aja, dan kunci motornya di situ, nggak hilang. Karena mereka percaya kalau aku curi nanti barangku juga dicuri. Gitu. Kalau aku merusak nanti juga something yang merusak terjadi pada diriku. Dalam Islam ada nggak itu? Nah, umat Hindu, Buddha menyebutnya sebagai karma. Kalau Islam menyebutnya sebagai apa? Afara. Nanti dicek. Jadi kita berbuat apa akan memperoleh balasan yang serupa. Kita akan bahas di sini ya bagaimana caranya menjual lebih cepat, lebih banyak dan lebih mahal. Ya, itu ada ilmunya semua ternyata. Ya, di sini saya akan sampaikan sebagian. Nanti mungkin di kesempatan lain saya akan sampaikan detailnya. Terus ya bagaimana juga memulai usaha dengan modal 150.000 bahkan kurang atau tanpa modal sama sekali. Ya, andai kata pakai modal pun ya nggak harus uang kita, nggak pakai modal kita. Terus bagaimana? Nah ini penting banget karena temannya bisnis adalah properti, temannya investasi adalah properti. Ya, nah bagaimana caranya mendapatkan properti setengah harga? Saya alhamdulillah dapatnya berkali-kali, bisa ternyata. Nah kalau orang punya mental block, hari gini masih kok ya nggak dapat lah, ya udah nggak dapat beneran. Allah bilang oke, nggak dapat. Ya, jadi prinsip saya kalau bisa dijual lebih cepat, buat apa dijual lama-lama? Ya. Kalau bisa dijual lebih banyak, buat apa dikit-dikit? Ya. Kalau bisa dijual lebih mahal, buat apa murah-murah? Betul? Saya tidak tertarik jual apa-apa itu murah, saya nggak tertarik. TK, saya bikin itu harganya standar seperti yang lain, walaupun gedung kita lebih kecil. Saya kalau ngisi training di perusahaan, ya alhamdulillah itu harganya juga lumayan. Saya nggak mau murah-murah. Banting-banting harga saya nggak mau. Kalau banting-banting harga, itu yang menang adalah yang paling kuat bantingannya. Ya, kalau saya nggak mau. Mending value dinaikin, harganya sekian. Mas Ipo, kita ada budget nih 15 juta, mau nggak Mas Ipo datang perusahaan? Nggak akan mau saya, coba aja telepon saya. Ya, panggil yang lain aja. Oh ini buat sosial Mas Ipo, oh sosial itu udah punya programnya, tenang aja. Nggak usah diajarin, itu kerjanya kita. Ya, kita keliling Indonesia ini ngasih sosial berapa banyak coba itu. Udah ada programnya, ikuti aja program itu. Nah, ketika mau jual, kita harus profesional beneran, menurut saya seperti itu. Ya, nih banyak caranya, saya tunjukin yang simpel-simpelnya aja di sini. Ya, sebenarnya banyak ya, ini bahas ini aja bisa satu sesi ini sebenarnya ya. Kalau kita bahas yang kira-kira langsung efek gitu. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas yang teknik lainnya. Ya. Kita lihat bagaimana caranya menjual lebih cepat. Ya. Jadi gini, orang itu kadang sudah tertarik dengan produk kita. Mungkin kita jualnya keripik, mungkin jualnya jilbab, mungkin jualnya apa aja lah. Udah tertarik, udah pengen tuh. Jadi kalau kita mau idea model, dia udah ada tuh. Awareness sudah ada, interest sudah ada, desire sudah ada, pengen banget, tapi nggak action. Nah gimana biar caranya tuh itu action cepet, gimana caranya? Ya? Nah dikasih ya pain and pleasure-nya, dikasih nerakanya dan surga. Contoh, ibu ambil barang sekarang ya, besok bisa jadi barangnya habis tuh. Belinya sekarang kalau nggak DP, besok bisa habis tuh. Nah, nerakanya dikasih. Senin harga naik, ya, nah, itu nerakanya itu. Oke? Apa lagi? Yang mungkin kita kasih tanda petik ancaman. Limited edition, produk terbatas. Ya? Ini barang masuk cuma 5 unit ibu, 3 orang sudah DP. Saya nggak yakin ya ibu begitu pulang ini masih ada. Ya? Kalau ibu serius mau ibu tolong DP aja. Jadi saya bisa keep buat ibu. Nanti hari Senin ibu ambil nggak masalah. Sekarang belum masalah. Nah itu.
Atau apa? Kasih surganya. Oke, Bu, kalau ibu sekarang dapat payung cantik, ya. Dapat senyum cantik saya juga, gitu ya. Gitu. Kalau ibu sekarang ada diskon ibu khusus, saya bisa telepon manajer saya biar dapat diskon khusus, ya. Nanti saya bujuk dia manajer saya biar dia mau kasih. Nah, seperti itu. Ya, jadi dikasih surganya dan berkatnya dari pepet. Oke, Bu, gimana? Mau ambil sekarang atau besok? Langsung pepet. Dikasih batas waktu. Apa yang Anda lakukan? Cuma memindah dan memberi nilai tambah. Ya, dari sini Anda pindah ke sini. Ya. Dan konteks yang lebih besar itu bisa kita lakukan pada apapun. Batik misalnya, batik di Pekalongan murah. Anda pindahkan kemana? Semarang, naik dikit harganya. Anda pindahkan ke Jakarta, lebih naik lagi. Anda pindahkan ke Johor, Anda jual online di Johor, Anda jual online di Singapura. Beda harganya? Beda. Apakah Anda pemilik batiknya? Enggak. Anda jago ke batiknya? Enggak juga. Apakah muka Anda ke batik? Enggak juga. Oke? Anda cuma ngapain? Memindah dan memberi nilai tambah. Batiknya Anda beli gelondongan, di sininya Anda pakai apa? Oh, pakai plastik yang bagus, kasih lighting yang bagus, benar kan? Taruh foto artis di belakangnya, oke? Taruh lagi foto menteri. Nah, mau beda harganya sudah. Busur, kalau tempat aslinya tak ada nilainya ya. Tapi begitu udah bergerak, ada nilainya. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Makanya dia bilang orang-orang yang tidak mau hijrah, tidak mau merantau, katanya Imam Syafi'i kata saya, itu orang-orang yang mau malas, nggak mau maju katanya. Bukan saya. Jadi mesti hijrah. Makanya Nabi itu hijrah berkali-kali. Ke Taif, ke Madinah, ya, bukan sekali. Abdurrahman bin Auf ke Ethiopia, ke Taif, ke Madinah. Dan menariknya hampir semua Nabi itu ternyata merantau. Semua Nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad, semua Nabi. Bagaimana caranya mencari properti setengah harga? Banyak caranya. Pertama, Anda bisa cari di kompleks rumah Anda yang mau dijual, yang mau disita. Itu biasanya propertinya under value. Ya. Gitu. Atau apa? Cara lebih gampang lagi, Anda ke bank. Kemana? Bank. Bagian kredit. Bagian apa? Kredit. Tanya yang macet atau yang mau macet. Yang ada daripada disita, jual yang murah. Apakah Anda zolim? Tidak. Mau dia mau buat kita. Dan kalau kita beli itu, kita nolongin 50% masalahnya dia. Kalau kita nggak beli, dia makin masalah hidupnya. Ya? Jadi boleh. Insya Allah saya udah pelajari hukumnya itu legal, halal. Ya. Jadi nggak rumit carinya, ada itu di bagian bank, di bagian kredit, cari yang mau macet atau yang sudah macet. Nah itu biasanya bisa dibeli under value 40% lebih murah atau 50% lebih murah. Bahkan nanti dari properti ini kita bisa dapat uang. Jadi beli properti malah dapat uang. Karena apa? Properti ini misalnya harganya